Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Baki Hanma, si bocah yang adabnya kagak ada. Dan sekarang dia adalah manusia terkuat di dunia, kata bapaknya. Bahkan Tokugawa juga mengatakan kalau si Baki adalah sang juara yang tak terkalahkan. Tapi apakah benar kalau si Baki nggak terkalahkan? Oh, tunggu dulu, nggak semudah itu Bang Edi. Berbeda dengan kebanyakan MC lainnya, ya meskipun si Baki juga dibekali dengan skill plot armor, tapi seingat gua, Baki pernah kalah berkali-kali. Yang pertama, melawan gangster. Baki yang waktu itu masih bocah 13 tahun, ribut sama 100 orang nolep sekaligus. Ya meskipun Baki bisa ngalahin 37 orang di antara mereka, tapi akhirnya si Baki pingsan juga. Dan untung aja keburu datang polisi. Kalau kagak, bisa-bisa pantat si Baki kena beri. Dan nanti namanya bukan Baki Hanma lagi, tapi Baki Pelangi. Nomor 2, melawan Yuri Chokovsky. Waktu kecil Baki nggak cuma bader, tapi dia juga songong. Waktu Baki rebahan di kursi taman, dia lihat orang lagi latihan, terus langsung aja dia ikutin. Bahkan satu orang lagi sparring, tahu-tahu si Baki ngajak tanding. Dan ternyata orang itu adalah Yuri Chokovsky, seorang petinju profesional. Dan si Yuri kagak mau tengsin tantangan Baki, langsung dia jabanin. Dan meskipun saat itu Baki berusaha sekuat tenaga, tapi apa daya, Baki yang masih main sabun akhirnya ambruk juga. Nomor 3, melawan pasukan Gaia. Lantaran Kapten Stredom berkata kalau Yujiro Hanma ada di level yang berbeda. Karena sedari muda Yujiro udah menjadikan medan perang sebagai taman bermainnya. Makanya Baki pun setuju buat ngelawan Gaia dan kawan-kawannya. Tapi dengan penyergapan tiba-tiba si Baki langsung dibuat gak berdaya. Bahkan juga si Baki sampai diikat di puun. Ya meskipun berkat plot amornya, akhirnya Baki bisa mengalahkan mereka semua. Nomor 4, melawan Zulu. Pertarungan antara Zulu dan Baki adalah pertarungan paling konyol di maksimum turnamen. Karena secara peraturan sebenarnya Baki udah dikalahkan. Bahkan Baki dan juga Tokugawa udah mengakuinya. Tapi Zulunya aja yang tolol. Lantaran si Baki banyak fansnya, dia nggak terima dibilang curang karena nyerang secara tiba-tiba atau sebelum waktunya. Tahu-tahu dia kembali nyerang Baki dan berakhir dengan bijinya yang diberi. Zulu pun langsung dinyatakan kalah. Tapi kali ini si Baki yang nggak terima dan langsung minta babak ketiga. Kemudian pertarungan dilanjutkan dan akhirnya Zulu yang dikalahkan. Sungguh di luar nurul. Nomor 5, melawan Spek. Pada serial Baki season ketiga, atau lebih tepatnya As Napi kabur, Spek adalah napi pertama yang ngalahin Baki. Saat itu Spek PA ngajakin Baki salaman. Ternyata Baki diprank pakai tangan buntung. Baki langsung kaget, terkejut, terheran-heran. Karena berkali-kali juga Spek bilang sama Baki kalau itu adalah tangan orang yang Baki sayangi. Ya karena itu adalah tangan dari Detektif Kido, seorang polisi yang begitu peduli sama Baki. Dan mungkin karena itu juga Baki dibuat shock dan gak bisa berbuat apa-apa. Makanya Baki diinjak-injak sampai pingsan. Nomor 6, melawan Yanagi. Yanagi si napi tangan korengan adalah napi kedua yang pernah ngalahin Baki. Waktu itu dengan menyamar Yanagi datang ke sekolah Baki dan kemudian mereka pun gelut di sana. Tapi bahkan Baki yang dibantu si Bukawa tetap dibuat gak berdaya. Dan bahkan si Baki dibuat pingsan. Ya meskipun setelah mendapat asupan susu dari Kojue, si Baki langsung dibuat OP. Dan akhirnya Baki bisa ngalahin Yanagi dengan begitu easy. Nomor 7, melawan Pickle. Dalam As Pickle alias Maspur, si Baki udah 2 kali kalah tempur. Dan keduanya terjadi di Underground Arena. Bahkan di pertemuan pertama Baki keok hanya dengan sekali timpa. Dan di pertarungan selanjutnya sebenarnya Baki bisa mendominasi. Tapi Baki sadar diri kalau si Maspur nggak bisa teknik sama sekali. Makanya Baki memutuskan untuk saling adu kekuatan. Tapi
Tapi karena kekuatan dan ketahanan fisik mereka jauh berbeda, akhirnya Baki kalah juga. Nomor 8, melawan Musashi. Kang Mus alias Akang Musashi, samurai songong yang bikin Retsu jadi metong. Dan Musashi juga pernah ngalahin Baki, bahkan sampai 2 kali. Baki yang bocahnya sengak langsung nantang Kang Mus tiba-tiba. Tapi yang terjadi, sekali dibanting ke bumi, si Baki langsung keok, kagak bangun lagi. Kemudian setelah pingsan setengah jam, Baki kembali menantang Musashi. Tapi hasilnya mengejutkan, karena lagi-lagi si Baki dibuat pingsan. Dan andai saat itu Musashi pakai pedang asli, si Baki pasti udah mati. Nomor 9, melawan Yujiro Hanma. Kalau ngelawan bapaknya, Baki udah kalah berkali-kali. Pertama kali di malam dimana emaknya Baki dibuat mati, Baki bocah bertarung habis-habisan, tapi dengan mudah Baki bisa dikalahkan. Kedua di Underground Arena, setelah Baki ngalahin Toba, Yujiro datang secara tiba-tiba. Dan gak pakai lama, Baki langsung menyerangnya. Tapi hanya dengan sekali toel, Baki langsung dibuat gak berdaya. Ketiga di Ratai turnamen, Baki kembali menantang bapaknya. Tapi hasilnya masih sama, level mereka jauh berbeda. Dan kemudian Baki yang levelnya udah jauh berbeda kembali menantang bapaknya. Dan kali ini pertarungan mereka sangat ngeri, bahkan sampai punya as sendiri. Tapi ternyata hasilnya mengejutkan, karena bahkan Baki dibuat berantakan. Sampai-sampai BPJS angkat tangan. Tapi anehnya, meski Baki jelas-jelas dikalahkan, kepada si Baki gelar makhluk terkuat di bumi diberikan. Kasian Jack, punya bapak pilih kasih. Dan begitulah rangkuman kekalahan Baki. Kalau ada yang kelewat, ya gua mohon maaf. Secara manusia ada tempatnya hilaf. Kalau ketahuan ngakunya hilaf, kalau nggak ketahuan ya doyan.